ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror. Semaju apapun teknologi kamera, tapi kerinduan untuk kembali atau sekedar bernostalgia dengan kamera film itu memang selalu ada. Jadi ada dua dunia analog dan dunia digital. Yang back to analog itu memang udah punya penggemar tersendiri, ataupun yang senang di digital juga sudah punya penggemar tersendiri. Dunia digital bahkan berkembang sangat pesat sehingga dalam 20 tahun ini DSLR udah mulai ditinggalkan dan beralih ke mirrorless. Produsen kamera digital juga kadang mengeluarkan model-model retro seperti DSLR Nikon DF ataupun mirrorless Nikon ZFC. Atau brand Fuji yang memang dikenal dengan kamera-kamera mereka yang bodinya berbasis retro. Di antara dua dunia digital dan analog tersebut, ternyata ada beberapa ide yang menarik yang bisa kita lihat juga. Biasanya disebut dengan digifilm, jadi semacam hybrid gitu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, buat yang baru di channel ini, please support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Yang pertama ingin gue bahas di sini adalah dari produsen kamera Yashica. Kalau yang motret dari zaman film, pasti tahu atau pernah dengar merek Yashica ini. 4 tahun yang lalu, mereka comeback dan meluncurkan Yashica Y35. Kamera yang fisiknya retro banget, diilhami oleh kamera jadul Yashica Electro 35. Kamera yang konon merupakan kamera pertama di dunia yang menggunakan electronic control shutter. Ini menggunakan CMOS sensor 1/3 inch dengan 14 megapiksel. Menurut Yashica, kamera ini didesain untuk recapture the joy and the meaning of analog photography while eliminating the time and expense required for the film development. Jadi, maksudnya didesain untuk menangkap kembali kegembiraan dan arti analog fotografi dengan menghilangkan biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk develop film. Yang membedakannya dengan kamera digital adalah feel-nya. Dengan kamera ini, kita harus membawa digifilm yang sesuai dengan kemauan kita. Digifilm yang berbentuk mirip roll film ini ada 4 pilihan. ISO 200 ultra fine, ISO 1600 high speed, black and white yang di-rated di ISO 400, dan 120 format alias format kotak ISO 200 yang cocok buat Instagram. Jadi pertama kita harus pilih mode yang ingin kita foto dari salah satu dari 4 pilihan tersebut. Kita buka back kamera. Ini feel kamera film banget guys. Baru ditutup. Habis itu kita nggak bisa langsung motret, butuh beberapa detik baru bisa. Kenapa? Ya karena kalau pakai film beneran juga harus digulung dulu awalnya. Seru kan? Setelah kamera ready dan kita udah motret, klik. Gak bisa langsung motret lagi guys. Harus dikokang dulu. Baru bisa motret lagi. Menurut Yashica, waktu sepersekian detik pas ngokang kamera tersebut, waktu buat fotografer berpikir. Jadi intinya nggak burst jepret sana sini seperti kebiasaan di era digital sekarang. Lebih dari itu, kamera ini nggak punya LCD buat live view ataupun buat lihat hasilnya. Jadi habis jepret, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Persis zaman dulu kalau kita motret, salah deh, gue kali ya. Karena gue yakin sebagian besar penonton channel ini adalah milenial. Tapi beneran, nggak ada salahnya untuk kita tahu apa digifilm itu. Ada 5 shutter speed yang disediakan. 1 detik, 1/30, 1/60, 1/250, 1/500, dan ada juga auto biar lebih gampang. Foto yang udah kita jepret nggak bisa di-delete. Wah, beneran kembali ke masa lalu guys. Lagian zaman dulu motret pakai film, gimana mau di-delete kan? Nah, ini contoh hasilnya guys. ISO 1600, ISO tinggi buat yang agak low light. Terus yang kedua, ini dari seorang YouTuber dengan akun Bifinitive yang membuat proyek do it yourself alias DIY. Dia mengupdate kamera tua Cosina menjadi kamera digital. Pertama dia mencetak dudukan berbentuk roll film dengan menggunakan 3D printer. Terus untuk kameranya, dia memakai Raspberry Pi. Gue nggak akan bahas panjang lebar karena sistem ini menurut gue masih jauh dari sempurna. Lensa yang kayaknya 50 mm, begitu dipasang menjadi telepanjang karena ukuran sensornya yang kayaknya kecil. Dan bikinnya juga harus jago DIY. Intinya biar kalian ada gambaran aja. Images. And it feels so weird having this old school cameras
doing live streams here over Wi-Fi and recording video, it's really an odd feeling, but a really fun one. So Tapi yang berikut ini menurut gue lebih menarik. Di akhir tahun lalu, ada pemberitahuan tentang gadget yang diberi nama DigiSwap. Gadget yang baru akan diluncurkan di 2022 ini mempunyai tagline Revive Film Camera on iPhone. DigiSwap ini merupakan semacam digital bag untuk kamera film SLR yang berfungsi dengan bantuan iPhone. Sayangnya, nggak semua iPhone kompatibel. Hanya iPhone 10, 10s, 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, dan 13 Pro. Seri Pro Max pun tampaknya nggak bisa, kegedean kayaknya bodinya. DigiSwap ini bisa digunakan untuk berbagai kamera SLR zaman dulu. Bahkan bisa untuk Leica. Kebayang nggak sih kalau punya kamera jadul Leica dan bisa jadi digital? Bagaimana cara kerjanya? Jadi bag kamera dicopot, ada tuas di kanan yang ditarik buat nyopotnya. Lalu DigiSwap-nya dipasang. Bagian bawahnya dikaitkan ke dudukan tripod. Lalu iPhone dipasang dan dikencangkan slidernya. Secara teknis dijelaskan bahwa aplikasinya bisa mendetek cahaya yang masuk dan keluar dari kamera film dan merekamnya di iPhone. Ada macro lens dan projection screen yang dipasang di DigiSwap dan image yang diproyeksikan ke iPhone untuk di-capture. Udah jadi deh, kelihatan cukup kokoh, walau nggak salah juga kalau ada yang bilang aneh. Terus habis itu buka software-nya di iPhone, terus pilih shot atau rec buat video, dan memilih ISO. Speed dan diafragma manual di kamera seperti biasa. Dikokang, terus siap jepret. Ingat, kamera film nggak ada live view-nya ya. Buat video juga bisa, kalau di video mereka sih kelihatan tombol speed kamera dipindah ke B, dan ketika dipencet, otomatis jadi video. Yang paling penting juga pasti adalah hasilnya. Dari webnya, cuman ada ini. Nggak bisa diklik pula, jadi kecil aja. Ini gue dapat hasil googling. Kalau nggak salah, ini pakai kamera Nikon F100. Dan ini yang ada captionnya, pakai Leica M4. Well, sekilas memang berasa jadul ya. Ya intinya biar kamera film lama bisa kepakai lagi, dan iPhone jadi digital bag-nya. Jadi kamera film jadul, tapi hasilnya instan, bisa video pula. Digital bag itu sebetulnya dari tahun 1998 udah ada. Dibuat antara lain oleh PS1. Umumnya dipasang di medium format kayak Hasselblad. Harganya lumayan mahal karena itu memang buat pro. Kalau gue nggak salah inget, gue pernah beli juga tahun 2003 PS1 H5, itu harganya udah 65 juta dan cuma 6 megapiksel. Tapi kualitasnya bagus banget sih. Tapi kalau DigiSwap ini, yang gue baca, harganya akan sekitar 200 US dollar plus aplikasinya 50 dolar. Ataupun adaptor Leica M-nya yang sekitar 88 US dollar. Jadi nggak mahal sih menurut gue. Jadi ini akan jadi alternatif yang seru buat penggemar kamera analog. At least sekali beli nggak keluar uang lagi buat beli film dan cuci. Dan hasilnya instan muncul di iPhone. Gue kebayang nanti pasti akan ada pro kontra lagi. Yang kontra pasti akan bilang bahwa hasilnya akan beda kalau pakai film yang beneran gitu. Dan yang pro pasti akan bilang, tapi kalau pakai film, abis itu di-scan juga, nah sama aja kan. Jadi ya biarin aja lah yang pro kontra itu. Bagaimana dengan kalian? Please share pendapat kalian di kolom komen di bawah ini. Sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like ya. Dan buat yang baru di channel ini, tolong subscribe biar gue tambah semangat untuk bikin konten. Sampai ketemu di video gue yang lainnya.